Shalom saudara. Shalom. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, saudara, hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul Stepping Out in Faith. Artinya stepping out itu apa, saudara? Ada yang bisa tahu, saudara? Stepping out in faith. Faith artinya iman. Kalau stepping out artinya apa, saudara? Langkah. Melangkah. Stepping out, melangkah keluar di dalam iman. Nah, kita akan melihat, saudara, firman Tuhan pada siang hari ini yang akan diambil dari kitab Matius yang ke-14 dari ayat yang ke-22 sampai ke-33. Jadi temanya adalah melangkah keluar di dalam iman atau melangkah kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di sini, saudara, di Matius 14 ayat 22 sampai 33 di Alkitab Bahasa Indonesia ini diberi judul Yesus berjalan di atas air. Nah, apa yang mau kita lihat di sini ada beberapa hal bagaimana peristiwa ini menggambarkan kehidupan kita. Kita akan baca dari ayat yang ke-22, saya akan bacakan seperti ini firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam berapa, saudara? 3 malam atau 3 tengah malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air." 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan ia mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ada beberapa hal. Yang pertama yang mau kita lihat, saudara, sebelum kita melihat detail, kita akan melihat secara garis besar di ayat 22 dan ayat 23 ini berbicara mengenai intimasi yang Tuhan Yesus miliki dengan Bapaknya. Benar ya, saudara? Di sini dikatakan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahului ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak ngapain, saudara? Pulang. Berarti sebelum ini dia bersama orang-orang banyak mengajar firman Allah. Benar ya, saudara ya? Tapi setelah itu dia nggak bersama-sama dengan muridnya ataupun bersama orang banyak. Dia menyuruh murid-muridnya bertolak dengan perahu dan orang banyak pulang. Untuk apa, saudara? Kalau saudara lihat di sini, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus ini memiliki sebuah intimasi dengan Bapaknya. Dia memiliki waktu untuk berbicara dengan Bapaknya. Bersama-sama, saudara? Enggak, seorang diri. Terus firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara bisa bayangkan, katakanlah hari sudah malam. Di Alkitab nggak dijelaskan pukul berapa. Tapi katakanlah jadwalnya orang pulang untuk istirahat jam berapa, saudara? Maksimal jam 9 malam. Benar ya, saudara ya? Kita katakanlah jam 9 malam. Dia itu naik ke bukit. Dan di situ dia berdoa. Sampai kira-kira itu dibilang di firman Tuhan, kapan angin ribut datang? Jam berapa, saudara? Jam 3.
Kita hitung dari 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Berapa jam saudara? 6. Kita bisa lihat hubungan intim. Kadang kita bisa melihat, wow, kenapa ya orang itu punya kuasa? Tuhan Yesus punya kuasa. Kenapa? Karena dia punya hubungan intim dengan Bapaknya. Amin saudara. Tuhan Yesus malam-malam dia nggak bersama-sama dengan muridnya, dia juga nggak bersama dengan orang banyak. Kenapa? Karena dia ingin memiliki hubungan dengan Bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kita melihat di sini bagaimana firman Tuhan menyatakan di ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Menariknya saudara, yang saya lihat di sini, Tuhan Yesus nggak menemuin mereka sebelum angin itu datang atau sesudahnya, tetapi ketika angin itu datang Tuhan Yesus menemui mereka. Benar nggak saudara? Ketika angin itu datang jam 3, Tuhan Yesus menemui mereka dengan berjalan di atas air. Berarti logikanya Tuhan Yesus tahu bahwa mereka dalam keadaan takut. Ya kan saudara? Angin sakal datang, Tuhan Yesus tahu mereka dalam keadaan takut, Tuhan Yesus datang. Dan di sini firman Tuhan menjelaskan bagaimana murid-muridnya itu melihat dia dan berseru, apa saudara? Itu hantu. Kenapa? Karena dia belum memiliki pengenalan sepenuhnya. Benar nggak saudara? Saya bisa saya sih sebuah gambaran ketika saudara ini memiliki seorang sahabat yang pagi, siang, sore, malam bersama-sama dengan saudara, nggak akan makan waktu banyak untuk saudara bisa mengenali sahabat saudara. Benar nggak saudara? Nggak butuh waktu yang panjang sekali puluhan tahun. Kalau saudara ketemu pagi, siang, sore, malam seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka akan mengenal secara gampang. Tetapi ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka nggak bisa melihat bahwa itu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketakutan. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana firman Tuhan menyambangkan laut. Kalau tadi lihat kan Tuhan Yesus ini menyuruh mereka bertolak di laut, dan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka naik apa saudara? Perahu. Laut ini digambarkan mengenai kalau kita mau melihat ayatnya saudara, di Yesaya 17 ayat 12. Yesaya 17 ayat 12, firman Tuhan berkata seperti ini. Wahai kegemparan bangsa-bangsa yang bergemuruh seperti gelora laut. Jadi di Alkitab kata-kata gelora laut ini menggambarkan kegemparan bangsa-bangsa. Saudara tahu arti kegemparan nggak sih? Kegemparan kira-kira artinya apa saudara? Kehebohan, kerumunan bangsa yang besar. Benar ya saudara? Kita bisa lihat lagi ayatnya itu di dalam Mazmur 65 ayat 7. Di sini masih berbicara soal hal yang sama, soal laut. Dikatakan di sini, engkau meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa. Jadi peristiwa tadi ini menggambarkan bagaimana di dalam kitab Yesaya 17 ayat 12 tadi ini melukiskan bangsa yang akan datang melawan Israel. Itu membuat orang itu gempar atau bangsa-bangsa itu menjadi takut. Nah, diilustrasikan kalau tadi kita lihat bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus itu diombang-ombingkan oleh gelombang laut. Mereka mengalami hal yang sama, yaitu ketakutan. Yang kedua saudara, perahu ini saudara, ini melambangkan bagaimana gambaran tempat di mana kita ini ditempatkan. Saudara bisa lihat bagaimana mereka ketika mereka ada di dalam perahu, mereka diombang-ambingkan. Benar nggak saudara? Bukan di luar perahu, ya kan? Bukan di darat, tetapi di tempat tersebut. Kita mau melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 31. Saya ambil cuma satu ayat karena kalau kita baca dari perikopnya panjang saudara. Jadi Paulus bilang begini,
Paulus berkata kepada perwira prajurit itu, jika orang-orang ini tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Jadi ceritanya saudara, Paulus ini sudah bilang sama pemimpin kapal kalau supaya mereka ini tidak melakukan perjalanan, di mana Paulus harus ada di situ. Tetapi dia ini pemimpin kapal ini tetap memaksa. Walaupun Tuhan udah bilang kalau itu nggak akan selamat, tetapi saudara, firman Tuhan menyatakan bagaimana di situ karena ada Paulus di situ, maka seisi kapal itu diselamatkan. Nah, relevansinya saudara dalam kehidupan kita, kalau kita lihat karena ada Tuhan Yesus di situ, seisi kapal selamat saudara, selamat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang kepada mereka untuk menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus meredakan angin tersebut. Benar nggak saudara? Angin yang tadinya datang, ketika Tuhan Yesus itu datang, setelah Tuhan Yesus di dalam perahu, kapal itu menjadi tenang. Ini melambangkan saudara bagaimana dalam kehidupan kita, ketika Tuhan menempatkan kita, dan Tuhan itu ada di tempat itu, maka Tuhan itu yang akan memberikan kita ketenangan. Amin saudara. Nah, kalau kita lanjut di ayatnya yang tadi, masih di dalam Matius 14, kita akan lanjut saudara. Di sini Tuhan Yesus berkata seperti ini di ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hal yang menarik, ketika Tuhan Yesus itu bertemu dengan murid-muridnya, selalu dia berkata apa saudara? Jangan takut. Kalau saudara masih ingat, pertama kali ketika Tuhan Yesus itu naik ke perahu, perahunya siapa saudara? Petrus. Tuhan Yesus naik ke perahunya Petrus. Habis itu Petrus ngomong apa saudara? Setelah ceritanya kan Tuhan Yesus naik ke perahu Petrus, dia mengajar. Selesai mengajar, dia bilang sama Petrus, bertolaklah dan tebarkanlah jalamu. Petrus bilang apa? Tuhan, sudah semalam-malaman kami berusaha, tapi tidak mendapatkan apapun juga. Pekerjaannya Petrus apa saudara? Nelayan. Nelayan itu paling tahu kapan harus berlayar, di mana harus nangkap ikan. Benar ya saudara ya? Kalau saudara lihat pekerjaannya seperti itu, berarti dia merupakan sebuah profesi. Tapi Tuhan berbicara pada siang hari, tebarkanlah jalamu. Apa yang Petrus bilang? Karena engkau yang mengatakannya, aku akan melakukannya. Alkitab menulis dengan jelas, ketika Petrus itu menebarkan jalannya, dia menangkap ikan sampai berapa perahu saudara? 2 perahu. Sampai kailnya itu akan koyak, saking banyaknya. Kita bisa lihat di sini bagaimana dia yang tadinya ini tidak memiliki apa-apa, Tuhan memberikan kelimpahan. Tapi lebih daripada itu, setelah dia melihat apa yang Tuhan Yesus katakan terjadi, dia bilang apa? Tuhan, menjauhlah daripadaku. Kenapa? Karena aku ini orang berdosa. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut. Ya kan? Jangan takut, sebab mulai dari sekarang aku akan menjadikan kau penjala manusia. Peristiwa menarik saudara, bagaimana perahu ini sering digambarkan di dalam firman Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita ada seperti dalam perahu tersebut. Benar nggak saudara? Mungkin bukan saudara naik perahu nelayan begitu ya, tetapi kehidupan kita ini digambarkan, di dalam kehidupan kita banyak sekali yang namanya gelombang. Dan di sini saudara, kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara masih ingat, ketika Tuhan Yesus itu, setelah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, pada saat itu murid-muridnya berkumpul di suatu tempat dan pintunya dikunci karena mereka takut. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri. Apa yang dia bilang pertama kali? Damai sejahtera bagi kamu. Ketika orang memiliki damai sejahtera, dia tidak memiliki ketakutan dalam hidupnya. Atau lebih tepatnya lagi, kehidupannya tidak dikontrol oleh ketakutan. Nah, kita akan lanjut saudara, firman Tuhan menyatakan di sini. Di ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia,
Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ngetes saudara. Kenapa? Karena walaupun Tuhan Yesus sudah ngomong ini aku, dia belum percaya. Dia bilang, kalau memang benar itu kamu, suruh dong aku berjalan di atas air. Benar ya saudara? Berapa banyak di antara kita, ketika kita ini mendengar firman Tuhan, kita masih bisa belum percaya. Itu namanya keraguan saudara. Dan di sini saudara bisa lihat ketidakpercayaan ini membuat dia bimbang ketika merasakan angin, tiupan angin. Benar ya saudara? Kalau saudara lihat di sini firman Tuhan menyatakan, Tuhan Yesus bilang datanglah. Maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air. Mendapatkan siapa? Yesus. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana dia ini sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus memiliki firman datanglah. Dan dia sebenarnya berjalan di atas firman, di atas perkataan Tuhan Yesus. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena tanpa perkataan Tuhan Yesus nggak mungkin dia bisa berjalan di atas air. Benar nggak saudara? Ketika Tuhan Yesus berkata, dia bilang datanglah, dia berjalan di atas perkataan Tuhan Yesus itu datanglah, dia datang. Sudah berhasil? Sudah. Tetapi firman Tuhan menjelaskan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Pertama dia berjalan di atas perkataan Tuhan Yesus, memandang Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia merasakan apa yang ada di sekitarnya, yaitu tiupan angin, dan saya percaya ini anginnya nggak kecil saudara. Kenapa? Karena di situ dibilang angin sakal, yang membuat orang ketakutan. Ketika dia merasakan apa yang ada di sekitar dia, dan dia tidak lagi berjalan terfokus kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata dia mulai tenggelam dan berkata, Tuhan tolonglah aku. 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia, berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan Yesus nggak bilang nggak percaya. Tuhan Yesus nggak bilang hai orang yang tidak percaya, bukan. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kepercayaan sehingga dia sudah berjalan di atas firman tersebut, yaitu di atas air yang Tuhan suruhkan. Tetapi karena dia tidak memiliki kepercayaan penuh sehingga dia jatuh. Nah, kita mau melihat saudara bagaimana di dalam kehidupan kita kita bisa mempelajari apa yang menjadi firman Tuhan ini. Ketika dalam kehidupan kita ini berjalan di atas firman, kita mendengar firman Tuhan dan kita berjalan di atasnya, tetapi kita tidak sepenuhnya terfokus kepada Tuhan, maka kita akan jatuh. Benar nggak saudara? Kenapa? Karena kalau kita tidak terfokus sama Tuhan, pasti kita terfokus dengan keadaan. Kita hidup ini dengan firman Tuhan berkata, we live by faith not by sight. Artinya saya hidup dengan percaya dan bukan dengan melihat. Sayangnya saudara, sejak kita kecil, kita yang dilatih apa saudara? Otak kita, benar nggak saudara? Logika kita. Saudara dari kecil itu belajarnya apa? Matematika, fisika, kimia, which is mafia. Benar nggak saudara? Yang dilatih apa? Otak. Jadi kita harus berpikir, menalar segala sesuatu dengan logika. Makanya saudara, agak sulit kadang-kadang untuk orang yang sangat amat terlalu pandai itu untuk mencerna firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka harus pakai nalar. Salah satu contohnya adalah ketika Thomas itu mendengar berita kalau Tuhan Yesus bangkit, dia bilang apa? Sebelum saya menaruh atau mencucukkan jari saya pada tangannya, saya sekali-kali gak akan percaya. Kenapa? Karena dia selalu pakai logika. Nah, dalam kehidupan kita saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Kalau Petrus itu tidak memiliki kepercayaan sama Tuhan sama sekali, maka dia gak akan pernah berjalan di atas air. Benar gak saudara? Karena dia gak percaya. Tetapi dia memiliki kepercayaan. Sayangnya pada saat itu dia memiliki kebimbangan. Kenapa? Karena dia tidak 100% terfokus kepada Tuhan, tetapi kepada apa yang dia rasakan. Dan kalau kehidupan kita saudara, kita mau memfokuskan kehidupan kita kepada Tuhan,
Tuhan memberikan sebuah jaminan. Kalau saja pada saat itu Petrus tidak terfokus akan apa yang dia rasakan, tetapi akan apa yang Tuhan katakan, maka dia bisa mencapai Tuhan Yesus. Dan dalam kehidupan kita saudara, kalau kita mau memfokuskan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan kita segala perkataannya. Amin saudara. Karena perkataan Tuhan Yesus adalah ya dan amin. Saudara bisa lihat apa yang Tuhan Yesus katakan itu terjadi. Saya mau mengundang saudara untuk kita menyembah Tuhan pada siang hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.